Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita membahas sejenak tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala safa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu pada tali Allah atau agama Allah, dan janganlah bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu atau pada masa jahiliyah saling bermusuhan. Lalu dengan nikmat Allah maka Allah persatukan hatimu, dan dengan karunia-Nya itu kamu menjadi orang yang bersaudara. Dan pada saat itu kamu tengah berada pada tepi jurang api neraka, lalu Allah selamatkan kamu. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya agar kamu menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini dapat kita pahami bahwa Allah memerintahkan orang beriman untuk bersatu padu pada tali Allah atau pada agama Allah, dan jangan bercerai-berai. Maka Allah sebaliknya melarang orang-orang beriman untuk berpecah belah, bercerai-berai, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada perpecahan umat. Contohnya apa? Saling adu domba, saling dendam, saling menghina, mengejek orang lain, dan bahkan menyalahkan kelompok orang lain untuk kepentingan kelompoknya sendiri atas dasar hawa nafsunya, menyalahkan pendapat orang lain atas hawa nafsunya, apalagi atas nama kelompoknya sendiri. Ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena permusuhan ini, perpecahan antara umat ini, itu termasuk sifat-sifat orang jahiliyah. Jadi ciri-ciri orang jahiliyah adalah saling bermusuhan. Maka apabila ada sifat itu dalam diri kita, mari kita buang jauh-jauh, karena ancamannya adalah api neraka. Dan sebaliknya, orang yang mau mengalah, mengutamakan untuk keselamatan umat, untuk persatuan umat, tidak membalas hinaan atas adu domba umat, dia mengalah untuk persatuan umat. Nah, inilah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan rahmat kepadanya. Untuk itu, mari kita bersama-sama menjaga persatuan umat Islam. Adapun langkah-langkah yang dapat kita lakukan, yang pertama adalah senantiasa berpegang teguh pada tali Allah, seruan Allah Subhanahu wa taala, dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka terwujudlah persatuan umat. Allah menyerukan orang-orang beriman untuk sholat berjamaah, mari kita lakukan.
Karena itu adalah lambang persatuan umat. Kita bisa saling mengetahui, saling mengenal, saling melihat, dan syukur-syukur saling peduli di antara umat Islam. Allah dan Rasulnya menyeru kita untuk berinfak, sedekah, zakat adalah saling memupuk kebersamaan, saling membantu. Jadi ciri persatuan, ciri orang yang bersaudara adalah saling membantu, saling untuk bekerja sama, saling peduli antara satu dengan yang lainnya. Dan yang kedua, apabila ada berselisih pendapat terhadap sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 59. Fa in tanaza'tum fi shay'in faruddu ilallahi war rasul. Apabila kamu berselisih terhadap sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Apabila terdapat perbedaan umat, maka mari kita segera kembalikan perbedaan itu kepada Allah dan Rasul. Apabila pendapat yang lain itu mendekati dengan syariat Allah dan sunnah Rasulullah SAW, ada sandarannya dari Al-Quran dan hadis, maka marilah kita berlapang dada untuk melaksanakannya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah saling menghargai, menghormati perbedaan di antara ulama ataupun imam mujtahid. Siapa imam mujtahid itu? Adalah ulama atau imam yang berkompeten, yang mempunyai wewenang karena dia mempunyai kemampuan memahami agama lebih baik untuk memutuskan suatu perkara, untuk memberikan fatwa dalam suatu hal bagi umat Islam, maka itulah yang disebut dengan imam mujtahid. Mereka itu diberikan kemuliaan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabdanya, "Idza hakamal hakimu fajtahada summa asaba falahu ajroni wa iza hakama fajtahada summa ahta'a falahu ajrun." Apabila seorang hakim, imam mujtahid, memutuskan suatu perkara, kemudian keputusannya ataupun fatwanya itu benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Dan apabila dia berhukum, menfatwakan suatu masalah, kemudian keputusannya itu salah, maka dia mendapatkan 1 pahala. Inilah penghargaan oleh Nabi Muhammad SAW kepada orang yang mumpuni dalam agama ini, memberikan fatwa ataupun hukum ijtihad. Oleh karena itu, kita harus menghargai dan menghormati setiap perbedaan yang terdapat pada ulama imam mujtahid ini. Yang kita kenal di Indonesia, yang populer ada 4 imam, yaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Ahmad. Walaupun ada perbedaan, tetapi mereka saling menghormati dan menghargai, karena mereka pun berfatwa tentu ada sandarannya, tuntunannya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.